Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya Allah kepada kita, saat kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, kemudian menyebabkan kita berputus asa. Sebab Dia telah menjamin, Allah telah menjamin suatu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan untuk kita, bukan dalam apa-apa yang kita pilihkan untuk diri kita, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Layakun ta'khuru amital atoi ma'al ilahi fitu'ai mujiban liya'sika fawadhu minalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi turidu. Jadi doa ini sebuah bentuk ibadah yang dalam Al-Quran Allah sendiri memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Dia pasti mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Tanda seorang mukmin yang sejati adalah dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang sudah kita panjatkan seolah tidak mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari. Ada apa tuh ini? Hikmah apa tuh ini? Kan gitu. Doa di sini bukan hanya terkait dengan masalah duniawi, tapi juga terkait dengan masalah spiritual. Misalnya kita berdoa agar diberikan taubat dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikatnya setiap doa yang dipanjatkan itu adalah refleksi dari sebuah objek yang telah Allah siapkan. Jadi kalau Allah menyiapkan durian, maka hati kita digerakkan untuk menginginkan durian dan digerakkan untuk berdoa supaya mendapatkan durian. Jadi objeknya itu sudah ada sebenarnya. Berdoa itu tanda pengabulan gitu. Meskipun tidak serta-merta apa yang kita inginkan sesuatu di dalam hati, tidak serta-merta yang kita inginkan suatu dalam hati kecuali telah ada objeknya. Jadi keinginan kita itu objeknya sudah ada. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Kok tiba-tiba muncul keinginan untuk berdoa, ingin sesuatu, itu karena Allah sudah menyiapkan sebenarnya. Keinginan terhadap sesuatu dan keinginan untuk berdoa itu bentuk kepedulian Allah pada hambanya. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap kali terjebak oleh ketidaksabaran dan waham atau kesalahpemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah SAW adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa, maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, pasti tidak akan terlaksana. Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan, tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Doa membutuhkan pengenalan atau ma'rifat akan Allah dan akan dirinya sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat makhluknya, lebih dari seseorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa sesuai dengan firman-Nya. Mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabahkan doamu semua. Dan Allah juga berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana memilihkan untuknya sesuatu,
hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga terkabul keinginannya, janganlah terburu-buru dan putus asa.